Jaka. Tidak, tidak. Ini pasti mimpi. Ini pasti mimpi. Kakiku. Ibu, kakiku, ibu. Aku mau mati saja. Aku tak ingin hidup lagi. Ibu. Teriakan ini berkali-kali saat melihat dan merasakan aku kehilangan kedua kaki. Predikat lelaki cacat yang tidak berguna. Itulah sebutanku. Tidak, ini hanya mimpi. Tidak. Sabar nak, sabar. Ibu memelukku ketika aku tak mampu lagi berdiri sendiri. Di ranjang ini disaksikan semua keluarga betapa malangnya nasibku. Kecelakaan itu membuatku kehilangan kaki. Bahkan setelah kecewa melihat Inur selingkuh, istri yang dipuja, dibanggakan dengan pintarnya merawat diri, tapi tega mengkhianati. Aku seperti seonggok sampah yang tak berharga, hingga suami orang adalah pilihannya. Mas, kamu masih beruntung karena masih hidup. Tenanglah mas, Inur sudah berdiri di samping ibu. Bahkan ia terlihat tanpa rasa malu. Masih teringat bagaimana caranya menutup wajah dengan jaket saat digerebek. Menjijikan. Bahkan ini lebih memalukan dari apa yang terjadi dengan Stella. Aku memalingkan wajah, tak ingin melihat Inur. Tak peduli jika Inur datang setiap hari ke rumah sakit membawakan makanan. Ibu memperlihatkan wajah marah. Inur tetap membawa Zilan dan meletakkan rantang lalu berlalu pergi. Dan ini hanya terjadi 3 hari saja. Setelah itu ia tak terlihat datang atau sekedar menelpon. Ibu, hanya ia yang ada di sisiku dalam keadaan duka. Akhirnya aku diizinkan pulang. Kursi roda berganti fungsi sebagai kaki karena kini aku tak bisa beralih tempat kecuali memutar rodanya kemanapun aku mau. Sangat menyedihkan. Bahkan untuk makan sehari-hari hanya ku dapat dari ibu, dan itu pun bantuan dari Bayu dan Stella. Jika mereka membuangku, mungkin hanya mengemis yang bisa aku lakukan untuk menyambung hidup. Parah, aku sangat parah. Ini kopinya, Bay. Ibu meletakkan secangkir kopi di meja. Bayu baru pulang kerja dan sedang duduk membuka sepatu. Ia terlihat rapi. Entah kenapa ada rasa iri karena aku dulunya juga seperti itu. Makasih bu, jawab Bayu lalu menekuk kopi. Namun ia sama sekali tak memalingkan muka padaku. Cuek, seakan aku tak ada di rumah ini. Bu, aku mau pergi belanja. Tolong cari orang buat bersihkan sepatu-sepatuku. Aku ingin nikmati hidup sebelum perutku membesar dan terkurung di rumah. Setelah meletakkan dus yang penuh dengan sepatunya, tak jauh dari tempat aku duduk di kursi roda. Semuanya, ibu menunjuk sepatu-sepatu itu. Iya bu, dan ini. Setelah mengeluarkan uang 100.000 dari dalam tasnya, lalu memberikan pada ibu. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Tenang aja bu, toh Bagas juga belum tentu datang. Aku masih bebas kok. Biar aku saja yang membersihkan sepatu itu bu. Lagian uangnya bisa digunakan untuk anakku. Tentu aku masih ingat anakku. Sementara Inur sampai sekarang tak ada kabar. Aku ingin menelponnya, tapi ragu karena hati belum bisa menerima perselingkuhannya. Seharusnya Inur menjagamu, bukan malah diam tanpa kabar. Celoteh ibu sambil mengangkat dus berisi sepatu setelah ke meja kayu kecil. Ini Jaka, bentar. Ibu ambilkan semir sepatu dan kain buat lap.
Lalu ibu berlalu menuju dapur. Bayu terlihat sibuk dengan ponselnya. Bahkan semenjak aku pulang ke sini, kami tak saling bicara. Namun jika ia pulang kerja membawa martabak, juga ada jatah buat aku. Hanya saja ibu yang memberikan tanpa ia bersuara. Cuek, ia sangat cuek. Tuhan, kenapa sikap Bayu berhasil membuat batin ini tak nyaman? Aku seperti sendiri. Bayu dan Stella tidak menganggap aku ada. Mereka seperti kompak bersikap dan aku berusaha sabar menahan hati. Apakah ini yang dirasakan Bayu dulunya? Apakah ini hukum karma? Sepatu Stella mulai disemir. Tak terasa air mata ini berjatuhan. Aku pasti memalukan karena terlihat seperti lelaki cengeng. Bahkan di usia yang seharusnya aku bergiat kerja mencari uang, malah seperti penalu di keluarga. Numpang hidup adalah kata yang tepat buat diriku. Halo, Rina. Rina, bagaimana keadaan Raka? Baiklah, aku akan telepon sebentar lagi. Terdengar Bayu menelepon Rina. Hanya sebentar saja, lalu ia memasukkan ponselnya ke saku dan bangkit berdiri. Bayu, panggilku. Ingin rasanya mulai berbicara. Mungkin dengan meminta maaf, rasa hati akan lega. Ya, aku menyadari kesalahan atas perbuatan dulu padanya. Rasa ini timbul setelah apa yang aku alami. Apa? Tanya Bayu dingin. Bahkan ia tidak menoleh padaku. Aku minta maaf, ucapku dengan bersusah payah memulainya. Ada rasa gengsi karena ini permintaan maaf tulus. Mungkin rasa bersalahku semakin besar hingga berucap pun terasa enggan. Minta maaf untuk apa? Barulah Bayu menatapku dengan alis bertaut. Dulu aku menghinamu karena cacat. Aku juga merendahkanmu karena tak punya pekerjaan. Dan yang lebih parahnya, Inur dan aku menuduh Rina selingkuh. Tapi kenyataannya semua berbalik arah padaku. Mataku masih berkaca mengucapkannya. Ya, aku betul-betul merasa bersalah. Apakah minta maafmu bisa mengembalikan Rina ke sisiku? Mas, aku terdiam, terpana mendengar perkataan Bayu. Tidak, aku tak bisa melakukannya. Tapi, jika aku mau mencobanya, kenapa tidak? Aku akan bicara dengan Rina. Aku akan minta maaf padanya. Terserah kamu, Mas. Lalu Bayu berlalu menuju ke kamarnya. Mungkin dengan meminta maaf ke Rina dan memohon agar jangan bercerai dengan Bayu, aku akan merasa lebih tenang. Hanya itu yang bisa aku lakukan agar Bayu kembali menjadi adikku yang baik. Tak ragu, meskipun aku bersimpu di kaki Rina, memohon maaf nantinya. Apapun akan kulakukan. Kenapa nangis, Jaka? Tiba-tiba ibu melihat aku menyeka air mata. Oh, ini hanya debu, Bu, alasanku. Lalu melanjutkan menyemir sepatu Stella. Enggak usah mikirin yang macam-macam. Jika Inur tak mau menerimamu lagi, juga tak masalah. Dari dulu, ibu tak suka melihatnya. Semua lantaran kamu aja. Ibu masih berusaha terlihat baik. Dasar perempuan murahan. Ia selingkuh dan dilihat semua orang. Memalukan, geram ibu. Bisa dirasakan betapa ibu sangat membenci Inur. Namun, bukan hanya itu saja yang menjadi pikiran ini, tapi rasa bersalah terhadap Rina dan Bayu. Ya, Bu, aku menjawab dengan suara pelan.
agar tak terdengar seperti menangis. Semua sepatu setelah sudah selesai dibersihkan dan disemir. Uang 100.000 bisa jadi milikku. Ada rasa senang karena masih bisa menghasilkan uang. Lagi, air mata ini berjatuhan. Teringat anakku. Uang ini 80.000 akan kuberikan untuk kebutuhan Zilan. 30.000 bisa aku gunakan untuk ongkos ke rumah orang tua Rina. Aku akan menemui Rina dan meminta maaf. Di kamar, aku mencoba mengirim pesan ke Inur. Hanya meminta ia ke sini membawa Zilan karena aku sangat rindu. Jika Inur mau berubah, aku akan memaafkannya dan kami bisa hidup bersama membesarkan Zilan. Lagian, dengan kondisi tak punya kaki, aku masih bisa melanjutkan buka toko pakaian dalam di pasar seperti biasa. Apalagi yang bisa aku lakukan dengan kondisiku sekarang? Pesan WA yang dibaca. Aku menunggu balasan dari Inur, namun tak kunjung dibalas. Ada rasa sesak dengan semua ini. Istriku menjauh. Inur, kamu datang. Betapa senangnya aku melihatnya datang. Bahkan ia masih terlihat cantik seperti biasa. Bau parfum wangi vanila adalah ciri khasnya. Iya mas, gimana kabarmu? Tanya Inur hanya berdiri saja. Datang juga kamu. Udah puas tidur sama suami orang hingga masih punya nyali ke sini. Tiba-tiba ibu menyahut dengan nada sumbing. Biasa aja kali ibu. Lagian aku kesini karena Mas Jaka meminta. Jawab Inur terdengar kesal. Wow, ada tukang selingkuh nih. Masih mau menampakkan wajahmu di sini. Apa nggak malu tuh jadi artis dadakan? Setelah keluar dari kamarnya dan langsung menghujat Inur dengan kata-kata pedas. Jadi kalian senang menyerangku dengan kata-kata itu? Lalu Inur memalingkan pandangan padaku. Mas, ini gunanya aku diminta datang ke sini. Aku tuh heran ya. Apakah sampai kekatelan kali hingga harus suami orang yang menggaruk? Setelah berdiri berkacak pinggang, terlihat ia senang menghujat Inur dengan kata-kata pedas sambil tersenyum sinis. Bilang anakku pelakor, kamu lebih parah dari pelakor. Sudah bersuami, haus dari punya orang. Ibu juga belum puas menghujat Inur. Tapi aku tak jual diri seperti putrimu. Inur menunjuk Stella dengan mata melotot. Aku melakukannya demi uang, dan itu karena kalian mencuri uang ibuku buat beli mobil. Lah kamu, murni karena kegatelan dan murahan. Cukup, Stella, teriakku, tak tahan mendengarnya. Kenyataan kan, kamu dan istrimu menikmati uang itu dan membelikannya mobil. Bahkan mobil itu sekarang hampir hancur. Itu karena kalian memakan yang bukan hak kalian. Sadar diri dong. Inur terdiam dengan menghela nafas besar berulang kali, seperti menahan emosi. Ini semua karena kamu, Mas. Inur menunjukku. Aku melakukan itu agar bisa dapat kerjaan. Aku gengsi punya suami yang hanya buka toko kecil dan menjual pakaian dalam wanita. Apa kata teman-temanku jika seorang Inur yang tamat sarjana punya suami kere? Jadi ini alasan Inur selingkuh. Aku seperti lelaki tak berguna hingga ia mencari kerjaan dengan jalan salah. Bahkan sampai saat ini aku makin terpuruk dan tak mampu menafkahi dia. Maafkan aku, Nur, tapi aku janji akan cari kerjaan lagi semampuku.
agar kamu tak usah repot keluar rumah. Kerjaan apa? Ngemis. Lihat dirimu, Mas. Bahkan dengan keadaanmu sekarang, aku makin malu mengakuimu suamiku. Kamu kok bilang gitu, Nur? Sangat menyayat hati. Kalian tenang saja. Aku kesini bukan ingin menunjukkan betapa aku menyesal dengan perselingkuhanku. Bahkan aku kesini bukan ingin meminta maaf. Aku kesini ingin minta cerai. Dek, perkataan Inur membuat jantung ini berdegup kencang. Tepatnya aku sangat syok mendengarnya. Tak pernah terbayang jika Inur meminta cerai meskipun ia telah selingkuh. Bagaimana dengan kehidupanku selanjutnya? Jika aku masih bersama Inur, mungkin masih bisa buka toko. Tapi jika bercerai, kenapa hidupku makin kacau? Istriku selingkuh dan aku kehilangan kedua kaki. Sekarang Inur minta cerai. Tuhan, kenapa tidak cabut saja nyawaku? Bersambung.